Shalom alaikum Besem Hamasyah. Kita akan melanjutkan kajian kita. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai Menara Babel dan kesejajarannya dengan bukti-bukti arkeologi tentang zigurat yang dibangun dalam konteks penyembahan dewa pada zaman kuno. Dan Menara Babel itu kemudian diakhiri dengan balal, dikacau balaukan bahasa manusia sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Lalu setelah Alkitab menjelaskan tentang kisah Menara Babel, kemudian disusul dengan silsilah. Nah, silsilah keturunan Sem ini sebetulnya yang disebutkan di dalam Kejadian atau kitab Bereshit, Sefer Bereshit, pasal 11, mulai dengan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 26 itu sebetulnya menyiapkan narasi berikutnya tentang pemilihan Abraham. Maka ketika kita membaca inilah silsilah Sem, sebagaimana kita belajar tentang kitab suci, biasanya ini adalah bagian yang dianggap mungkin paling membosankan karena isinya hanya bercerita tentang nama-nama, sekilas peristiwa, ketika dia meninggal, usia putranya berapa, dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya itu sesuatu yang sangat penting di dalam konteks budaya kuno yang selalu memperhatikan asal-usul dan sejarah yang sudah berlalu untuk diarahkan kepada perjalanan kehidupan yang akan datang. Jadi kontinuitas yang tidak terputus. Lalu setelah berbicara tentang keturunan Sem, secara lebih spesifik lagi, daftar keturunan Terah. Nah, dari Terah itulah kemudian nanti masuk ke dalam kisah Abraham. Karena itu Alkitab menempatkan panggilan Abraham dalam hal ini adalah pasca peristiwa Menara Babel. Inilah keturunan Terah. Itu disebutkan di dalam Kejadian 11. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor adalah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya istri Abram, anaknya, berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu matilah mereka di Haran dan menetap di sana. Umur Terah 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Nah, setelah kisah ini kemudian disambung dengan panggilan Abraham. Supaya Abraham pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini awal mengenai pemilihan Abraham dan nanti akan melahirkan suatu bangsa. Sana kita mesti melihat historical background dari naskah-naskah kunonya. Nanti kalau lebih detailnya kita akan melihat perbandingannya dengan temuan-temuan arkeologi yang sejaman. Nah, saudara-saudara, kisah tentang Abraham, khususnya ketika kita bicara dari teks yang kita baca ini, pasal 11, ayat 27 sampai 32, itu dikaitkan dengan nama Nimrod. Nah, sementara Nimrod sendiri itu munculnya di pasal 10, di mana digambarkan dalam pasal 10 mulai dari
ayat 8 itu disebutkan bahwa Kus memperanakkan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Jadi Nimrod itu adalah keturunan Ham, anak Kus, ya, dan kemudian Kus memperanakkan Nimrod. Jadi dia adalah cicit dari Nuh. Nah, apa hubungannya dengan Abraham? Dan ini sangat terkenal sekali di dalam narasi-narasi Yahudi, secara khusus tulisan para rabi tentang hubungan Abraham dengan Lot, dan bahkan hubungan Abraham dengan Nimrod, bahkan hubungan Nimrod dengan Menara Babel. Nah, sebelum kita masuk dalam narasi itu, kita akan memberi tekanan khusus kepada ayat 9, ya, di mana dikatakan di sana tentang Nimrod, Huhayah Kibor Sayyid Libni Adonai. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Al-Khen Ye Amar, sebab seperti yang dikatakan orang, seperti yang dikatakan, Nimrod seperti Nimrod Kibor, seorang yang gagah berani, seorang pemburu yang gagah perkasa. Kibor Sayyid Libni Adonai. Jadi seorang besar pemburu di depan Tuhan. Nah, ungkapan ini ambigu karena di dalam beberapa tafsir itu pengertiannya bisa positif, bisa negatif atau sebaliknya. Ungkapan di depan Tuhan itu apa? Libni Adonai. Itu bisa bermakna dia ini orang yang pemburu yang gagah perkasa di depan Tuhan, itu maknanya bisa netral, artinya di hadapan Tuhan dia adalah seorang pemburu yang gagah perkasa, seorang hunter yang gagah perkasa. Tetapi juga bisa bermakna berhadapan dengan Tuhan itu menentang Tuhan. Ini mirip dengan apa yang ada di dalam teks Bereshit yang lain, yaitu kitab Kejadian yang lain, misalnya tentang kisah Ismail yang disebutkan dalam Kejadian pasal 16 ayat 12. Belum membahas ayat ini, tapi kita akan membandingkan dari segi bahasa. Vi alpene kal ihabyiskon. Di tempat kediamannya ia menentang saudara-saudaranya. Itu terjemahan baru. Tetapi lembaga Alkitab yang sama di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan netral. Ia akan hidup terpisah dari semua sanak saudaranya. Nah, jadi artinya alpene kal ihab yiskon itu bisa berarti dia berhadapan, ya, kal dengan seluruh atau semua, ihab, ya, saudaranya, yiskon, ya, dia tinggal, ya, dia akan tinggal terpisah. Itu dari kata yang sama dengan kata sakan sekinah, ya, tinggal artinya. Jadi vi alpene kal ihaf yiskon, di tempat kediamannya, ya, yiskonnya itu dia tinggal, ia menentang alpene kal ihaf, menentang saudara-saudaranya. Tetapi juga bisa diartikan ia akan hidup yiskon terpisah. Jadi alpene diartikan terpisah, kal ihab, dari semua sanak saudaranya. Itu memang seperti itu. Seperti dalam bahasa Indonesia. Sama juga kita mengatakan, saya yang menghadapi dia. Menghadapi dalam pengertian bertarung. Tetapi juga dikatakan, saya sudah berhadapan dengan dia dalam pengertian bertemu juga bisa. Atau tinggal bersama juga bisa. Nah, tetapi karena teks ini, Huhayah Kibor Sayyid Libni Adonai, Nimrod seorang yang gagah perkasa di depan Tuhan ini kemudian melahirkan pemaknaan yang juga berbeda, ya. Kita akan melihat ini pemaknaan positif dari ungkapan Nimrod Kibor Sayyid Libni Adonai. Seperti Nimrod pemburu gagah perkasa di hadapan Tuhan, dijumpai dalam Targum Seudo Yonatan. Di sana dikisahkan bahwa Nimrod meninggalkan Shinar
di Mesopotamia Selatan dan pergi ke Asyur di Mesopotamia Utara karena ia menolak untuk mengambil bagian dalam pembangunan Menara Babel. Karena itu Tuhan menghadiahkan 4 kota di Asyur sebagai ganti dari Babel yang ditinggalkannya. Jadi ini positif maknanya. Jadi artinya dia akan pemburu gagah perkasa di depan Tuhan itu. Nimrod bukan penentang Tuhan. Bapak gereja Syria, Efraim sang kecapi Roh Kudus dari abad keempat juga menganut pandangan bahwa Nimrod bukan penyembah berhala. Ia justru meninggalkan Babel karena menolak untuk membangun menara di sana. Tetapi sebaliknya, ada yang mengartikan Sayyid Libne Adonai, pemburu yang menentang Tuhan. Jadi pemburu yang gagah perkasa, ada kata-kata gibor ya, yang besar di depan Tuhan, itu dikaitkan dengan pembangunan Menara Babel. Kebetulan di dalam pasal 10 kitab Kejadian, setelah ayat 9 itu digambarkan bahwa Nimrod itu telah membangun kota. Antara lain kota Erek, kemudian dalam temuan arkeologi itu disebut Uruk ya. Dan disinilah yang makna yang diberikan secara negatif itu bahwa Nimrod ini sosok penyembah berhala, raja yang lalim yang memaksa rakyatnya menjadi dewa api. Dan ini disebutkan juga dalam sumber Yahudi yang lain. Kalau Nimrod dalam makna positif itu dijumpai di dalam Targum Yonatan, Pseudo Yonatan. Nimrod dalam makna penyembah berhala ini ada dalam Talmud, antara lain Kulin. Traktat Kulin 89b, Pesachim 94b, Zarah 53b, lalu Midrash Beresit Rabbah. Bahkan sejarawan Flavius Josephus mendukung pandangan bahwa Nimrod itu adalah seorang pagan. Nah, ada sumber lain lagi, yaitu dari Rabbi Samuel, yang mengidentikan Nimrod dengan Amrafel, Raja Siniar dalam Kejadian 14 ayat 1. Adalah sosok sama yang memerintahkan Abraham dibakar dalam api karena menentang penyembahan dewa api. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kalau kita melihat umur-umur para tokoh Alkitab itu kan ada yang berusia sangat panjang. Sehingga seorang tokoh dalam Alkitab bisa digambarkan hidup 10 generasi sebelumnya masih hidup. Nah kalau kita sekarang paling tidak 4 atau 5 generasi kan. Kemarin saya ceritakan bahwa saya masih kehidupan dari bukan sekedar kakek buyut tapi kakek canggah saya, sekalipun saya masih kecil waktu itu. Tetapi ini perbandingan bahwa kalau di masa sekarang orang bisa hidup dengan 5 generasi sebelumnya, apalagi kalau sekarang. Kalau zaman dulu karena panjangnya usia dan dipendekkannya umur manusia itu tidak lepas juga dari campur tangan Tuhan yang kalau kita membaca di dalam silsilah-silsilah khususnya dalam kitab Kejadian. Maka Sem itu masih hidup pada saat Abraham hidup. Sehingga ada tafsiran rabi-rabi Yahudi yang mengidentikan Melkisedek itu adalah Sem misalnya. Jadi contoh ini. Begitu juga gambaran tentang Nimrod ya, yang di satu pihak dikaitkan dengan pembangun Menara Babel, di pihak lain juga dia adalah raja pagan yang menyuruh rakyatnya untuk menyembah dewa api atau berhala, dan itu yang ditentang oleh Abraham, sumber Yahudi. Tetapi sumber ini bisa dilacak dari tahun berapa dia ditulis misalnya. Midrash Beresit Rabbah itu ditulis setelah zaman Kristen. Jadi yang mengisahkan tentang Abraham tidak mempan dibakar dalam api. Itu sumbernya dari Midrash Nimrod dan mujizat Ibrahim yang tidak terbakar dalam perapian. Ini disebutkan dalam Midrash Beresit Rabbah 38, khususnya bagian 13. Abraham diserahkan kepada Nimrod
kata Nimrod kepadanya, sembahlah api itu. Jawab Abraham, seharusnya aku menyembah air yang bisa memadamkan api. Seharusnya aku menyembah awan yang menurunkan air. Jawab Abraham. Kata Nimrod, sembahlah awan. Lagi jawab Abraham, seharusnya aku angin yang menyebarkan awan. Jawab Nimrod, sembahlah angin. Jawab Abraham, akan kusembah manusia yang bisa menahan angin. Nimrod berkata, kamu hanya menumpuk kata-kata di atas kata-kata. Saya tidak akan bersujud kecuali kepada api, dan ke dalam api itu aku akan melemparkanmu, biar Tuhan yang kamu sembah datang untuk menyelamatkan kamu dari api itu. Nah, ini kisah tentang Abraham yang kemudian dibakar dalam api, tapi kemudian dia tidak apa-apa, artinya dia tetap sehat dibakar dalam api. Nah, ini saya akan lihat kasusnya lebih lanjut ya. Jadi ini gambaran sebuah lukisan dari Midras ya, yang di muat dalam sebuah buku mengenai sebuah sinagog Yahudi dari tahun 1320. Jadi ini gambaran tentang Abraham, Terah, ya, depan Nimrod. Nimrod duduk di atas taktanya, itu digambarkan di situ. Lalu di hadapan dia berdiri Terah ayah Abraham, yang dalam Midras Bereshit digambarkan sebagai pendukung Raja Nimrod dalam penyembahan berhala. Pada kaki Terah itu terletak Haran, itu Haran yang tergeletak itu, yang meninggal di hadapan ayahnya. Ini pengembangan dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 28 tadi, pasal 11 ayat 28. Di sana disebutkan dan Haran pasal apa ini? Lalu Terah membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya. Lalu ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Sebelum teks ini disebutkan ketika Terah ayahnya masih hidup. Nah ini ayat 28. Matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Nah kita tahu bahwa kata or itu bisa berarti terang, bisa berarti api. Or ya, karena misalnya kata or ya, itu di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2, jadilah terang, yehi or, maka terang itu jadi. Maka or di sini karena bisa diartikan itu adalah terang atau api, maka kemudian dikaitkan dengan penyembahan api. Nah, lalu diterjemahkan, maka matilah Haran di depan ayahnya, di negeri kelahirannya, di perapian orang Kasdim. Jadi Ur Kasdim yang jelas itu adalah nama kota, dimaknai di perapian orang Kasdim karena Haran mati. Nah, bagaimana matinya Haran? Itu dikembangkan dari Kejadian 11 ayat 28. Ini tafsiran para rabi yang disebutkan dalam Midras Bereshit Rabbah. Karena kepercayaannya yang pura-pura terhadap Allah. Nah, lalu kemudian di balik Terah itu Abraham berdiri dengan Nahor di sebelah kanan.
Oke, saudara saya lanjutkan. Jadi ini adalah gambar di sebuah sinagog dari tahun 1320 tentang lukisan bagaimana kematian Haran di depan ayahnya karena kepura-puraan iman. Jadi digambarkan Terah ayahnya Abraham itu seorang pendukung dari Nimrod yang menyembah dewa api. Lalu tadi disebutkan Abraham mengejek penyembahan dewa api itu. Ya, setelah dia mengejek, kemudian mengatakan kamu yang akan dilemparkan ke dalam api itu. Lalu bagaimana dengan sikap Haran? Haran itu menunggu nanti kalau Abraham dilemparkan ke dalam api dan dia tidak mati, maka saya akan mengatakan saya mengikuti Tuhan yang disembah Abraham. Tapi kalau Abraham nanti ternyata tewas dilalap oleh api, saya akan mengatakan saya mengikuti dewanya Nimrod. Itu kisahnya seperti itu. Dan ketika Abraham selamat dari api, dia tidak terbakar dalam api, maka Haran mengatakan saya mengikuti apa Tuhannya Abraham. Tapi ternyata Tuhan tidak berkenan dengan itu, dia dilemparkan ke dalam api, dia tetap mati. Nah, maka ungkapan yang netral di dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 28, arti netralnya itu cuma mengatakan maka matilah Haran di depan ayahnya, ya. Wa yamat Haran albene terah abiu, di tanah kelahirannya di Ur Kasdim, yaitu di Ur Kasdim. Itu arti literal secara netral. Tetapi kemudian di dalam Midrash Bereshit Rabbah itu dimaknai demikian, Abraham nisel mekibosan HS Haran met. Ya, ini berbicara tentang kematian Haran di depan ayahnya. Wayamat Haran alpene terah abiu, yang bercerita tentang maka matilah Haran di depan ayahnya Abraham. Gara-gara imannya yang bercabang tadi. Kemudian bagaimana catatan bapak-bapak gereja? Saya akan berikan contoh dari Santo Hieronymus. Pertanyaan orang Yahudi dalam kitab Kejadian. Dia menulis tahun 420. Di bagian yang kita baca sebagai wilayah Kasdim dalam bahasa Ibrani Ur Kasdim, yang berarti api orang Kasdim. Juga bisa berarti nama kota. Tapi kalau kita lihat konteksnya kan di sini karena Ur yang dihuni orang Kasdim itu jelas menunjuk tempat, tidak lagi menunjuk pada peristiwa diselamatkan dari api orang Kasdim. Orang-orang Yahudi menafsirkan ayat ini, kata Santo Hieronymus, dengan mengembangkan cerita bahwa Abraham dimasukkan ke dalam tungku api karena ia menolak menyembah api dan disembah oleh orang-orang Ur Kasdim. Abraham diselamatkan karena pertolongan Tuhan dari api penyembahan berhala. Apa yang tertulis dalam ayat selanjutnya, Terah ayah Abraham dengan keturunannya keluar dari wilayah Kasdim. Menurut makna harafiah dalam bahasa Ibrani, keluar dari api orang Kasdim. Jadi nama kota kemudian diartikan dari kata Or yang memang artinya terang atau api, itu dimaknai oleh tafsiran Yahudi khususnya di dalam Midrash Bereshit Rabbah. Mereka berkata bahwa ini merujuk kepada apa yang dikatakan dalam ayat ini. Haran, saudara Abraham, meninggal di depan Terah, ayahnya, di tanah kelahirannya, yaitu di perapian Kasdim. Karena Haran menolak menyembah api, tetapi kemudian dimakan oleh api itu. Jadi kisah tentang Abraham tidak mempan dibakar itu asalnya memang pengembangan dari kehidupan Nimrod yang diartikan seorang hunter, pemburu yang gagah, gibor di depan Tuhan. Lipne Adonai itu diartikan di hadapan Tuhan dalam makna menentang Tuhan, sebagaimana tadi pada kasus Kejadian pasal 16 ayat 12 juga bisa dimaknai. Ismail menentang di tempat tinggalnya, dia menentang semua saudaranya, di situ digunakan kata alpeni. Tetapi juga bisa bermakna bahwa dia tinggal terpisah dengan semua saudaranya. Nah, itu background dari
kisah tentang Ibrahim yang tidak mempan dibakar dalam api yang disebutkan dalam tradisi Yahudi. Lalu bagaimana sekarang dengan historisitas Abraham ya? Kita kalau hanya bicara tentang tafsiran teologis baik itu dari kalangan Yahudi maupun Kristen, maka itu tentu tidak selesai. Ada salah satu jalan keluar yang dirintis oleh para ahli, yaitu adalah bukti-bukti sejarah dan arkeologi. Dan kita ini tidak bisa memandang bahwa semua teks-teks Yahudi yang berbahasa Ibrani itu seolah-olah derajatnya sama hanya karena itu yang berbicara adalah orang Yahudi. Pada kasus Nimrod pun antara Targum Pseudo Yonatan berbeda dengan Talmud. Talmud memaknai itu sebagai menentang Tuhan, Nimrod itu seperti Yosefus juga. Tetapi Targum memaknai itu positif. Jadi ini satu contoh. Nah, untuk ini kasus seperti ini kita mesti melihat naskah itu diuji sahih. Jadi kapan munculnya tradisi Pseudo Yonatan, kapan munculnya Talmud, itu tentu harus dilihat secara lebih teliti. Sebab Alkitab memang tidak secara jelas menyebutkan siapa yang memprakarsai pembangunan Menara Babel. Sekalipun dalam Alkitab dikatakan bahwa Nimrod itu adalah pembangun kota. Maka itu bisa diartikan bisa saja Nimrod yang memprakarsai pembangunan Menara Babel seperti yang disebutkan dalam beberapa traktat di Talmud. Tetapi juga menurut yang sebaliknya di dalam Targum Yonatan, dia justru meninggalkan Babel menuju ke Mesopotamia itu karena dia menghindari penyembahan dewa dalam pembangunan Menara Babel, maka Tuhan telah menghadiahi 4 kota, itu menurut Targum Pseudo Yonatan. Nah, kita akan lihat dulu tentang identitas Abraham. Nama asli yang dilahirkan itu Abram. Dalam tradisi Yahudi lebih akrab dipanggil Abraham Avinu, Bapa kami Abraham. Jadi dalam kosakata Yudaisme dan Kristen, Abraham lebih dikenal dengan Bapa kami Abraham. Sekalipun satu kali dalam Alkitab Abraham disebut nabi, tetapi gelaran Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham itu tidak terlalu populer. Karena dalam konteks ini, patriark, bapak bangsa itu lebih besar daripada nabi. Ini kalau nabi itu sekedar pengingat pada zamannya masing-masing. Tapi gelar bapak bangsa, patriark di sini justru dalam rencana agung keselamatan Tuhan, kalau orang Yahudi memaknai ya terpilihnya bangsa Israel itu ajalah secara eksklusif. Itu kan bermula dari tokoh Abraham. Karena itu di dalam kitab Kejadian 11 tadi, setelah kisah Menara Babel diusul dengan silsilah Sem, setelah silsilah Sem, silsilah Terah, setelah silsilah Terah kemudian dikisahkan sekilas tentang matinya Haran tadi yang kemudian dikaitkan dengan penyembahan dewa api oleh tafsir Bereshit Rabah tadi, Midras Bereshit Rabah tadi, tapi langsung disusul dengan pemilihan Abraham sebagai bapak bangsa, dan bapak bangsa itu akan melahirkan bangsa Israel, dan itu merupakan master plan Tuhan dalam penyelamatan umat manusia. Dalam pemahaman Kristiani seperti itu. Kemudian dalam pemahaman Yahudi, eksklusifnya bangsa Israel sebagai bangsa terpilih itu juga tidak lepas daripada rencana sang patriark. Maka jabatan patriark tentu lebih tinggi daripada sekedar nabi yang dalam kitab Kejadiannya disebut 1 kali. Nah, dia lahir di Ur kira-kira tahun 1948 sebelum Masehi. Nah, itu kalau dihitung berdasarkan genealogi kitab suci, ya kira-kira tahun 2000 lah. Wafat di Kanaan, dikuburkan di Gua Makpela. Nama asli Abram, Bapa yang terpuji atau Bapa yang mulia, belakangan kemudian disebut sebagai Bapa segala bangsa. Maka disebut Abraham, Bapa segala
bangsa dalam Kejadian 17 ayat 5. Nah, sekarang bagaimana tentang arkeologi kota Ur? Ini salah satu tablet-tablet yang ditemukan di penggalian kota Ur, khususnya yang dirintis oleh seorang arkeolog yang bernama Leonard Woolley tahun 1930-an, di bawah 1930-an. Nah, di mana kota Ur ya dalam bahasa Akadia itu Uru itu diartikan memang ya banyak sekali di dalam huruf-huruf paku seperti ini. Ini satu contoh-contoh di mana Ur dalam konteks ini adalah nama kuno kota Abraham yang kemudian pada zaman kemudian dihuni oleh bangsa Kasdim, Kaldea. Maka ketika Musa menulis identitas kota Abraham itu selalu disebutkan dengan Ur Kasdim. Ur yang dihuni bangsa Kasdim. Nah, nanti dalam kajian-kajian selanjutnya kita akan membaca hukum adat pada zaman Abraham sesuai dengan temuan-temuan sejarah hukum kuno supaya kita bisa melihat misalnya kasus pengusiran Hagar, kenapa seolah-olah Tuhan membiarkan penindasan, kenapa kalau Tuhan sudah punya anak Ismail tetapi Ishak tetap disebut anak tunggal dalam Kejadian 22. Tentu teks-teks seperti ini hanya bisa dipahami dalam konteks arkeologi. Ketika kita bicara tentang kitab suci, biasanya di dalam menjelaskan imannya kan orang Kristen cuma mengatakan kenapa Ishak yang dikorbankan, bukan Ismail. Karena Ishak itu anak perjanjian, lah itu kan bahasa teologis Kristen. Tetapi kenapa disebut ambillah anakmu yang tunggal, bukankah sudah ada Ismail? Nah, kita tidak bisa memahami teks-teks seperti ini tanpa kita melihat dulu pada data arkeologi tentang apa yang disebut hak kesulungan, bagaimana kalau seorang hamba diberikan pada tuannya dan sang nyonya bisa memperoleh anak dari sang hamba tadi, status hukumnya seperti apa, ya itu jelas semua dituliskan dalam inskripsi Nusi, dan ini contoh yang saya berikan pada inskripsi Nusi yang sejaman dengan Abraham. Inskripsi Nusi itu merekam praktek-praktek hukum di zaman Abraham, termasuk pembagian waris, termasuk hak anak sulung, termasuk bagaimana kalau seorang hamba melahirkan anak bagi tuannya seperti kasus Ismail, itu lengkap disebutkan dalam sumber sejarah hukum. Nah, memang kajian sejarah hukum ini tidak banyak dilakukan orang. Karena selama ini yang namanya ilmu teologi itu kan seolah-olah terlepas dari bidang-bidang yang lain. Sehingga ilmu teologi menjadi ilmu yang eksklusif, banyak bicara tentang iman. Tapi kadang-kadang ketika dia harus berkoneksi dengan sejarah, di situ dikorbankan salah satu. Nah, pendekatan-pendekatan kita harus lebih holistik daripada yang saya sampaikan. Kedua, nah ini sekedar membandingkan, bukan kalau misalnya di dalam Islam itu nama ayahnya Abraham itu kan Azar, tapi dalam Alkitab itu Terah. Nah, tentu perdebatan agama selama ini kan cuma mengatakan nama ayah Ibrahim adalah Azar, bukan Terah, meskipun hadis ada atau tafsir-tafsir kan seperti At-Tabari dan sebagainya menyebut nama Terah, ya Tarikh disebutnya di situ. Tetapi Al-Quran sendiri menyebut nama ayah Ibrahim itu adalah Azar. Nah, tentu ketika kita hanya bicara tentang ini menurut Al-Quran, ini menurut Taurat, ya nggak selesai. Karena memang keyakinan tentang kitab suci itu kan bagi yang meyakini, dan di situ adalah berkaitan dengan itu, berhubungan dengan emosi seseorang, ya meluap-luap. Maka ketika agama itu dijadikan bahan perdebatan, seperti akhir-akhir ini kan terjadi itu saling memaki, saling membenci. Jadi akhirnya pemahaman kita terhadap data-data sejarah itu lewat hanya karena ini jangan-jangan tidak menguntungkan iman saya atau klaim iman saya. Bagi saya tidak seperti itu. Tatkala misalnya Al-Quran menyebut nama ayah Ibrahim itu Azar, tentu tidak perlu harus dimaki-maki orang Islam, disalah-salahkan. Jadi saya coba mengatakan bahwa mungkin saja nama Azar itu adalah tradisi yang dikembangkan oleh orang Arab pada saat lahirnya agama Islam. Tidak perlu harus
harus apa ya, saling membenci gitu, tidak perlu gitu loh. Jadi saya kadang-kadang kalau lihat fenomena debat itu malu sendiri saya. Kenapa orang itu begitu brutal, mengumbar kata-kata kasar? Kekerasan itu bukan sekedar kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu muncul kan dari kekerasan verbal. Dan ini bukan masa depan kita kalau kita meneruskan model-model polemik seperti ini. Nah, saya akan melihatnya misalnya temuan arkeologi. Penemuan arkeologi yang dilakukan di kota Abram, yaitu Ur, wilayah Tel Hariri dekat Sungai Efrat. Antara tahun 1930-an, ya bahkan sebelum itu rintisannya sudah ada, oleh Leonard Woolley, itu membuktikan adanya kota-kota kuno dari tahun 2000 sebelum Masehi, misalnya Tel Turahi. Tel Turahi itu ternyata mirip dengan nama Terah. Ya memang dalam bahasa Akadia ya, itu misalnya Sadu menjadi bahasa Ibrani Sadai. Nahur menjadi Nahor. Siruk sama. Jadi nama-nama Tel Turahi, Tel Siruk, Tel Nahor itu ternyata sama dengan keluarga Abraham dan tidak cocok dengan apa nama-nama Arab yang disematkan kepada bapaknya Abraham. Ya itu tidak perlu kita menyalahkan. Ya memang karena Al-Qur'an itu kan kitab yang muncul pada abad ke-7 setelah Masehi. Tentu jaraknya terlalu jauh dari sosok Abraham yang sedang dibahas. Jadi harus saya sampaikan memang Alkitab itu sangat mudah untuk disalahpahami. Karena apa? Alkitab itu ketika mengisahkan tentang tokoh-tokohnya, di situ kan ada usia-usia, umurnya, peristiwanya detail sekali. Maka ketika misalnya temuan-temuan sejarah modern belum katakanlah mengkonfirmasi tentang kitab suci, maka disitulah langsung orang mengadili Alkitab ini salah. Nah yang lebih aman kalau kita punya kitab suci turun dari langit. Sudah diproteksi, ini tidak boleh dikritik, karena ini wahyu itu lebih enak. Karena apa? Orang boleh mengkritik kitabnya orang, tetapi kitab sendiri kita dikritik itu tidak boleh gitu. Jadi yang seperti ini adalah standar ganda. Tentu ini juga berlaku bagi orang Kristen. Kita tidak boleh misalnya begitu kita bicara tentang Alkitab, membuktikan tentang kisah-kisah Alkitab misalnya. Kenapa Ismail tidak dikorbankan? Kenapa Ishak? Karena Ishak itu anak perjanjian. Ini kan kosakata teologis. Lalu bagaimana kita membuktikannya dengan bukti-bukti historis yang sejaman? Ini sangat penting. Paling tidak untuk mengurangi nafsu polemik kita untuk menjatuhkan orang lain sampai kita lupa menggali kekayaan sejarah yang terjadi pada kitab suci. Kita lanjutkan. Kemudian yang sering diperdebatkan itu di mana Tuhan itu memanggil Abraham itu ketika di Haran atau di Ur. Kalau kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul jelas itu di Ur panggilan itu mulai. Tetapi kan konteksnya kitab Kejadian pasal 12 itu kan konteksnya Haran. Jadi setelah disebutkan di dalam pasal 11 ayat 31, lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka di Haran. Ini ayat 31 pasal 11. Kemudian pasal 12 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Berarti kan berfirmannya di Haran atau di Ur. Ya. Jadi panggilan pertama itu memang di Ur Kasdim. Dan itu tidak dijelaskan bagaimana proses pemanggilan itu. Tetapi dalam panggilan pertama itu mungkin itu seiring dengan tujuan dari keluarga besar itu, keluarga besar Abraham yaitu Terah, Lot dan seterusnya itu pergi ke tanah Kanaan. Tetapi di dalam perjalanan ketika sampai di Haran,
Terah berhenti di situ, dia tidak melanjutkan karena imannya tidak kuat. Meskipun pemanggilan itu melalui Abraham, tapi mula-mula Terah dan sanak kerabatnya itu mengikuti. Nah, Abrahamlah yang lolos ujian dari Tuhan, sehingga pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini bayangkan, Abraham disuruh pergi, sementara dia belum tahu kemana dia harus pergi. Sementara di dalam teks pasal 11, mereka pergi ke Kanaan. Tetapi di sini lepas daripada itu, sesungguhnya ada misteri yang Abraham belum tahu. Dan itu akan terbukti dari perjalanan kehidupannya. Ketika dia sampai terlunta-lunta, kemudian kelaparan melanda di negeri Kanaan itu, lalu dia pergi ke Mesir. Apakah ada bukti-bukti sejarah tentang itu? Terlalu banyak data arkeologi yang membuat generasi paling awal orang-orang dari Asia, termasuk orang-orang Kanaan, itu kemudian ke Mesir, itu sampai berlanjut pada masa keturunan Abraham, yaitu Yusuf. Dan sekarang ini sudah sangat banyak bukti-bukti arkeologi yang membahas itu. Misalnya, ketika nanti sampai di Mesir, kemudian Abraham harus mengakui Sarah itu bukan istrinya, tapi saudaranya. Dan ternyata itu ditemukan dalam dokumen-dokumen papirus yang sekarang ini sudah banyak sekali diterbitkan. Dan penelitian tentang naskah-naskah kuno, bahkan pada masa sebelum Abraham, itu sudah dikatalogkan, dan antara lain disebutkan bahwa ada peristiwa yang dicatat itu, dan itu sejaman dengan Abraham, bahwa seorang Fir'aun, tidak disebutkan namanya Fir'aun yang mana, karena Fir'aun itu kan bukan nama orang, itu kan gelar ya. Dan Raja Mesir itu baru disebut Fir'aun itu tidak pada Old Kingdom. Old Kingdom itu kira-kira tahun 3000 sebelum Masehi, yaitu 1000 tahun sebelum Abraham. Itu belum disebut Paraoh. Sebutan Paraoh itu setelah ibu kotanya itu pindah ya dari Giza ke apa yang disebut Ramses. Kemudian di sana ada temuan-temuan, bukan sekedar bukti-bukti tulisan, tetapi juga kalau Anda pergi ke Luxor, pergi ke Karnak, itu ada temuan-temuan tiang-tiang besar bekas kerajaan Fir'aun. Dan itu ketika ukuran tinggi dan besarnya tiang-tiang itu kalau Anda 5 orang saja berbaris kemudian harus mencakup temboknya itu mungkin belum cukup. Tingginya lebih dari 30 meter ya. Itu di Luxor, di Karnak. Dan karena kebanggaan tentang peradaban, khususnya tiang-tiang besar itu yang menyimpulkan peradaban, maka dia mulai menyebut raja mereka dengan Paroh. Dan Paroh itulah yang kemudian masuk ke dalam vocabulary bahasa Ibrani, lalu ke dalam bahasa Arab, bahasa Aramaik, dan seterusnya. Pergilah dari negerimu. Nah, itu kan bahasa Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Bukan sekedar pergi dari negeri, tetapi bukan sekedar pergi dalam pengertian pergi meninggalkan tempat atau teritori tertentu, tidak. Tapi pergi situ maknanya adalah meninggalkan termasuk adat istiadat, penyembahan, termasuk penyembahan berhala, kemudian tata hukum yang tidak adil. Makanya harga seorang perempuan itu kan tidak ada artinya gitu. Masih di zaman perbudakan kan. Kalau seorang istri tidak memberikan anak kepada suaminya, maka dia bisa mengangkat hambanya itu untuk dihubungi, disetubuhi sama suaminya. Ketika dia melahirkan anak, maka anak itu adalah anak sang nyonya melalui upacara pengangkatan anak. Itu misalnya disebutkan dalam Undang-Undang Lipit Istar. Ya.
Tetapi perempuan hamba tadi suruh memilih. Kamu harus menebus dengan kemerdekaanmu, maka anak itu akan menjadi anak sang nyonya. Gitu loh. Maka itu ditebus dengan pembebasan dari perbudakan. Hal-hal seperti ini kan sebetulnya bertentangan dengan rencana Tuhan untuk keselamatan seluruh umat manusia. Artinya perbudakan harus dihapuskan. Manusia itu setara di depan Tuhan dan itu tidak terjawab melalui praktek hukum perundang-undangan yang berlaku pada zaman Abraham. Termasuk undang-undang Lipit Ishtar dan dibuktikan dari misalnya prasasti Nusi. Dan dari sanak saudaramu dan dari rumah Bapa ini secara khusus dari negeri, sanak saudara, rumah Bapa, kan negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan negerinya itu belum jelas kemana. Ya, dan perjalanan kehidupan Abraham yang saya terangkan tadi, begitu terjadi kelaparan, dia pindah ke Mesir, karena Mesir itu tempat yang lebih kaya, lebih makmur karena ada sungai Nil misalnya. Terus itu dibuktikan bahwa ada seorang Fir'aun yang membawa seorang perempuan cantik, lalu menyuruh untuk membunuh suaminya. Jadi dalam dokumen di luar Alkitab pun ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Nanti kita akan belajar bagaimana nama-nama yang muncul dalam Alkitab seperti tadi kalau zaman Abraham ada nama Nahur, nama Turahi, itu diibranikan menjadi Terah. Dan ini juga tampak dari berbagai macam dokumen, misalnya Ilu. Ilu itu menjadi bahasa Ibrani El atau Elah, ya, Ilu Sadu menjadi El Sadai. Jadi karena memang bahasa itu kan serumpun ya, kemudian ketika diibranikan seperti itu, maka kita tidak usah ngomong lah soal wahyu, soal kitab suci. Dan metode sejarah yang paling akurat itu apabila kita menyandingkan data-data sejarah yang paling dekat dengan peristiwa. Kalau kita mau belajar sejarah Sriwijaya, tentu prasasti Kedukan Bukit, prasasti Batu Kapur, itu lebih dekat peristiwa karena dikeluarkan oleh Raja Sriwijaya yang bersangkutan. Ketika kita bicara tentang Majapahit di zaman Hayam Wuruk, tentu prasasti yang sejaman dengan Gajah Mada misalnya, prasasti Sidoteko, prasasti Walandit misalnya, atau karya sastra yang sejaman misalnya Negara Kertagama, tentu lebih akurat ketimbang misalnya karya-karya yang muncul ratusan tahun setelah zaman Majapahit. Ini metode sejarah yang saya kira cukup netral untuk itu. Nah, kita lanjutkan kemudian dalam pasal 12 ayat 1 tadi disambut, kutunjukkan kepadamu Ibrahim karena imannya dia berangkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi dia menjadi bangsa yang besar. Jadi di budaya Timur Tengah kuno, kesuburan rahim itu adalah merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka digambarkan seorang yang mandul, dan ini nanti akan menjadi latar dari kisahnya Sarah. Itu sesuatu yang mempermalukan, memuja kesuburan rahim. Maka ketika kepada Abraham diberikan janji, kamu akan dijadikan bangsa yang besar, itu bangsa dengan anak cucu yang melimpah ya, seperti bintang di langit, pasir di laut. Lalu namamu akan masyhur. Dan itu terbukti. Bukan hanya dibuktikan oleh sejarah satu kelompok ya, satu kelompok misalnya Yahudi gitu ya, tetapi dalam rahim keyahudian itu muncul kekristenan. Dari perjalanan sejarah selanjutnya muncul agama Islam. Ketiga agama yang dalam ilmu agama-agama dikenal dengan religion Abraham religion atau Abrahamic faith, itu iman Abraham. Itu semua tidak terlepas dari
nama besar Abraham. Jelas namanya masyhur. Bagaimana orang Kristen mengawali Injil Perjanjian Baru yang di dalam iman Kristen itu adalah sebagai fulfillment, penggenap dari Taurat, nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci. Itu dengan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Begitu juga di dalam Yudaisme, bahwa ungkapan jangan takut wahai Ibrahim, wahai Abraham, karena Tuhan adalah perisaimu, itu muncul dalam doa sampai hari ini. Magen Abraham, perisai Abraham. Ya. Dan mereka mewarisi iman Abraham itu sebagai Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Magen Abraham sampai hari ini. Begitu juga di dalam Islam yang agama yang juga mendaku atau mengkaitkan diri sebagai penerus dari kekristenan, Yudaisme dan kekristenan juga sama. Dalam setiap sholat tidak pernah lepas daripada nama Ibrahim. Itu bukti bahwa Alkitab benar ketika mengatakan namamu akan masyhur. Bukankah setiap sholat itu orang selalu mengatakan kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Nama-nama Ibrahim karena Muhammad itu dianggap dalam pandangan Islam itu adalah sebagai penerus dari Ibrahim, agama terakhir dalam pandangan Islam. Tapi artinya apapun kita menolak apa klaim Islam atau Islam menolak itu klaim Kristen atau klaim Yahudi misalnya dari sudut pandang teologis. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab itu benar adanya, namamu akan masyhur. Seorang arkeolog ya namanya Albert Art, dia mengatakan seandainya tidak dihidupkan pemujaan kepada El Abraham, maka mungkin sudah ditelan oleh kelam kabut kelupaan masa silam. Nama Abraham itu bersama dengan tokoh-tokoh yang sejaman. Itu ungkapan yang menarik sekali. Lalu berikutnya di dalam ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, kita belum membahas ini. Jadi yang jelas ayat 3 itu yang disebut the messianic blessing, berkat mesianik. Artinya berkat yang pertama tadi berkat sebagai bangsa yang besar. Apakah perjalanan Abraham dengan janji Tuhan yang disematkan dalam panggilan pertamanya itu lancar-lancar saja? Tidak. Ternyata itu ada dinamika dalam kehidupan rumah tangga Abraham. Ketika Abraham sudah di Mesir, kemudian ke Kanaan, lalu Abraham bertanya kepada Tuhan, bukankah engkau menjanjikan sebagai bangsa yang besar? Tapi dia sudah putus asa. Apakah Eliezer orang Damaskus itu yang harus mewarisi semua yang sudah kuperoleh? Tuhan mengatakan tidak. Seperti itu yang dijelaskan dalam kitab Kejadian selanjutnya yang belum kita bahas sekarang. Tetapi artinya bahwa menjadi bangsa yang besar itu salah satu bagian dari janji Tuhan kepada Abraham. Maka muncullah Hagar dalam kehidupan Abraham. Ketika lahirlah anak yang bernama Ismail, Tuhan tetap memberikan janji itu bagi Abraham, bagi Ismail juga akan dijadikan bangsa yang besar. Tetapi nanti kalau Anda cermati dalam seluruh teks-teks kitab suci, ayat yang ketiga, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu tidak diberikan kepada Ismail. Itu diberikan kepada Abraham, diberikan kepada Ishak, diberikan kepada Yakub. Janji kepada bangsa yang besar diberikan kepada semua. Abraham, Ishak, Yakub, ya, termasuk Ismail. Tetapi khusus olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu tidak diberikan kepada Ismail. Apakah Tuhan itu adil? Ya adil. Karena apa? Karena memang
karena pilihan bebas Sarah dan Abraham lah, maka Hagar muncul dalam kehidupan mereka. Tetapi janji ini dalam pasal 12 itu diberikan sebelum Hagar muncul dalam kehidupan rumah tangga Abraham. Itulah sebabnya jawabannya bukan hanya jawaban teologis. Jawaban teologis itu menguatkan, makanya di dalam ibadah Yahudi, mereka sangat menghormati Ismail. Maka kalau mereka menyebut diri sebagai Bani Israel, ya, Bani Israel, Ismail itu disebut sebagai Bani Hamidbar. Jadi anak-anak padang gurun. Kaum Ismail itu disebut anak-anak padang gurun. Dan itu konsisten disampaikan oleh rabi-rabi Yahudi baik sebelum zaman Kristen maupun setelah zaman Kristen. Bahkan ketika orang Yahudi sendiri berada di dalam pemerintahan Islam ketika zaman Islam. Itu selalu konsisten disampaikan. Tetapi mereka tetap berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tidak pernah ada doa yang dipanjatkan dengan menyebut nama Ismail. Artinya bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah jalur mesianik yang khususnya diteruskan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3. Bahwa pada akhirnya orang Yahudi menolak penggenapannya pada kekristenan, nah itu urusan lain. Tapi artinya bahwa tradisi Kristen itu adalah tradisi Yahudi. Banyak orang yang kemudian mau mencoba membenturkan Yudaisme dengan Kristen. Malah ini bahasanya kaum kaum debater di internet itu kan mengatakan ini Alkitab Kristen membajak Alkitab Yahudi. Itu orang yang sama sekali tidak tahu sejarah. Kalau Anda membaca Yosefus, ungkapan heresi itu diberlakukan di luar orang Parisi. Jadi kedudukannya Nosrim atau Nesarim di mata orang Yahudi itu sama dengan Sedukim, orang Saduki. Karena Yudaisme yang sekarang berkembang sejak runtuhnya Bait Allah, Konsili Yamnia atau Yapne, sampai nanti abad kedua, abad kelima, dan abad ke-11, zamannya Rasi, itu semua dari alur Parisi. Yang di mata orang Parisi, orang Saduki itu bidat. Orang Nasrani itu bidat, tetapi Saduki maupun Nasrani itu Yahudi kan gitu kan. Jadi tidak ada yang membaca kitab Yahudi, wong itu kitab mereka bersama kok. Kan begitu dengan Yudaisme, karena bacaannya waktu menjadi Kristen juga terbatas. Ketika saya tunjukkan kamu baca Yosefus ini, bagaimana ketika Yosefus mencatat sekte Yahudi dan seterusnya. Yaitu beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Abraham. Kemudian dalam pasal 12 selanjutnya itu dikisahkan tentang bagaimana Abraham memegang janji itu, sekalipun dalam bab selanjutnya itu nanti ada dinamika ya. Kemudian ketika dia sudah sampai di Kanaan, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, ini ayat 5. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi kalau Terah tidak sampai di tanah Kanaan, Abraham sampai di tanah Kanaan. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal diam di negeri itu. Makanya Sikem ini sangat penting bagi kehidupan orang Yahudi Samaria. Nah, itu sejarah lagi, jadi mata orang Yahudi Samaria itu juga bidat, padahal Samaria juga Yahudi. Sekalipun ya mereka sudah lebih dahulu dinyatakan bidat oleh orang Yahudi termasuk oleh orang Saduki, sehingga mereka mendirikan sendiri bait Allah tandingan. Dan karena Yerusalem sudah dikuasai oleh orang Yahudi arus utama, maka orang Samaria membaca kata Muria menjadi More. Makanya dalam kitab Kejadian 22 yang nanti akan kita pelajari, itu disebutkan wa yumer, dan berfirmanlah Tuhan tentang Ishak ini. Hahna et bineha et yehidika aser ahabta et yitsak. Ya, bawalah anakmu yang tunggal yang kau kasih, Iska itu, wilahleka, dan bawalah dia el aret hamuria
ke tanah Muria. Oleh orang Yahudi, orang Samaria dibaca Aret Hamure. Dan Mure itu diartikan dengan Gerisim, kemudian tempat yang di orang Samaria itu tinggal. Jadi ini pernik-pernik dalam sejarah Yahudi yang tidak bisa semua dibaca dalam konteks sejarah modern. Nah, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi Abraham mendirikan mezbah di tempat ketika dia sampai dalam perjalanan itu. Didirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Kemudian ia pindah ke situ, ke pegunungan sebelah timur Bet-El. Ia memasang kemahnya dengan Bet-El di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi di setiap tempat dimanapun dia berada, dia membangun mezbah bagi Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah ini ada satu buku yang menarik ya, yang ditulis oleh seorang Libanon, namanya kalau tidak salah itu adalah Kamil Salabi. Dia mengatakan bahwa negeri perjanjian itu ternyata ditemukan di tanah Arab. Jadi Bible ditemukan di Arabia. Karena dia mengartikan, ya itu menarik, khususnya makanya pernah diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Saya lupa penerbitnya tahun berapa itu. Itu mengatakan bahwa ternyata pergi ke Negeb itu artinya pergi ke selatan. Dan pergi ke selatan itu diartikan itu adalah Saudi Arabia. Maka kemudian dikaitkan Abraham dengan kota suci umat Islam, yaitu Ka'bah. Tetapi yang jelas dalam teks ini, meskipun tanah Negeb itu bisa diartikan tanah selatan dalam teks-teks kitab suci, tetapi konteks dari seluruh ayat ini dan kemudian peta bumi pada zaman itu tidak merujuk sama sekali kepada Negeb di luar tanah Israel. Jadi artinya apa yang saya katakan, ini kan studi sastra. Studi dalam sastra ini menarik juga, tetapi tanpa dibarengi dengan bukti-bukti arkeologi, tentu itu hanya sepotong dari kebenaran yang bisa Anda teliti dari kitab suci ya. Jadi Negeb tidak ada kaitannya dengan tanah selatan yang kemudian diartikan oleh Kamil Salabi sebagai Mekah ya, dalam itu kemudian seolah-olah itu menjadi bukti tentang status Mekah sebagai bait Tuhan yang dibangun oleh Abraham. Ya, kita berbicara seperti ini kan ketika kita bicara tentang Alkitab ya. Nanti ketika orang-orang Yahudi hidup di lingkungan Muslim, misalnya pada zaman Saadia Gaon, itu abad ke-10. Itu kemudian ada yang mengartikan Mesa dalam kitab Kejadian 10 itu adalah Mekah. Ya, tetapi itu harus dilihat itu adalah tulisan orang Yahudi ketika mereka berada di pemerintahan Muslim. Nah, tetapi menghadapi tulisan seperti itu kita harus melihat pada sumber-sumber Yahudi yang lebih tua lagi. Ya, jadi ini saya sampaikan ini bukan untuk mengusik orang lain, tetapi justru karena banyaknya kesalahpahaman tentang kitab suci yang harus dijelaskan sekedarnya, tidak usah harus ganti menyerang atau apa ya. Tetapi itu yang bisa sampaikan. Nah, kemudian setelah ayat tentang pasal 12 tadi, khususnya tentang Ibrahim pergi ke Negeb tadi, kemudian disambung dengan peristiwa Mesir ya, Abraham di Mesir ketika terjadi kelaparan di negeri itu. Pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebatlah kelaparan di negeri itu. Ada banyak bukti-bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa pada milenium kedua sebelum Masehi, setiap kali ada terjadi bencana kelaparan, itu kebanyakan Mesir menjadi tujuan. Nah, pada masa-masa setelah Abraham, kira-kira abad 17 sebelum Masehi,
itu munculnya dinasti Hyksos, itu kebanyakan sampai orang-orang Asia itu termasuk Kanaan itu banyak memenuhi Mesir, dan di sana malah ada Fir'aun yang keturunan dari Asia, artinya orang-orang yang berkaitan dengan pendatang di negeri Mesir itu. Nanti karena kalau menurut sumber sejarah itu zamannya Yusuf itu adalah dinasti Hyksos yang kebanyakan itu keturunan orang-orang Mesir bukan asli. Kemudian makanya di zaman Musa itu ada kebijakan pengganti agar membatasi jumlahnya orang-orang asing yang lahir di Mesir. Maka terjadi instruksi pembunuhan Musa tadi. Nah itulah arah dari apa yang nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang jelas tentang kisah Abraham, istrinya disukai oleh Fir'aun itu sejajar dengan dokumen-dokumen sejarah Mesir di mana banyak Fir'aun itu mengingini seorang perempuan cantik dan kemudian menyuruh bunuh suaminya. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan melalui webinar ini, saudara-saudara. Banyak yang tadi agak melompat presentasi saya karena gangguan sinyal tadi. Tetapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum Beshem Hamasya. Saya sudah selesai presentasi, Bu.